Karena dengan demikianlah kita bisa beradaptasi menyesuaikan hasil inovasi kita dengan target audiens yang kita tuju. Dan kalau kita sudah membahas 3 poin tadi dari judul yang diangkat oleh PP PON itu sendiri, yang menurut Fani sangat komprehensif ya, membahas dari segi kewirausahaan, dari segi inovasi pemuda, dari segi adaptasi kebiasaan baru itu sendiri. Apalagi nih yang perlu kita pikirkan? Di sini Fani ingin menambahkan 2 poin utama dalam paparan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah bagaimana pentingnya kita University dalam Global Entrepreneurship Summit, di mana di situ satu materi yang menurut Fani sangat bermanfaat adalah tentang design thinking. Yang di sini Fani akan jelaskan secara singkatnya lewat analogi dulu nih. Kembali lagi supaya kita bisa berpartisipasi aktif di kolom chat, di kolom komentar. Teman-teman semuanya, kalau melihat ada pintu A dan pintu B, ini gagangnya di sisi yang berbeda ya. Ada yang gagangnya di sisi luar, ada yang gagangnya di sisi dalam, yang di garis tempat pintu itu berada. Nah, kalau teman-teman lihat pintu A dan B ini, kalau misalnya pintu yang untuk didorong, menurut teman-teman pintu A atau pintu B? Bisa disampaikan di kolom komentar mungkin. Pintu B, dorong B. Oke, pintu A, B. B, tanda tanya. Ada yang menjawab tapi ragu juga ya. A dorong, pintu B, A, B. Oke, ini udah mulai campur nih ya dengan cepatnya A, B. Pintu B kayaknya. Pintu A didorong, pintu B. Wah, menarik banget nih. Tak ada yang didorong. Oke. Menarik. Terima kasih Sobat Moral semua atas partisipasi aktifnya. Bisa ditarik, bisa didorong. Oke. Baik, kita tutup dulu yang simulasi pertama. Ada yang menjawab dua-duanya. Saya jual aja pintunya. Oke. Komentarnya sangat menarik. Kita tutup dulu, terima kasih. Kita lanjut ke gambar berikutnya. Jadi menurut Fani masih banyak campur ya antara pintu A, pintu B. Hasil jawabannya di kolom chat ini luar biasa cepat. Kalau misalnya ada quick count kayaknya hasilnya naik turun terus. Kalau kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, dengan gambar yang seperti ini. Pintu A dan pintu B. Pintu mana yang perlu untuk ditarik? Pintu A ditarik, B didorong. Oke, yang ini udah satu suara. Terima kasih Sobat Moral semuanya, cukup terwakili jawabannya. Semuanya bisa langsung jawab, bahkan udah ada ini Mas Prio ya yang langsung jawab. Jelas pintu A lah. Lalu ada juga yang menyampaikan, ini saking banyaknya yang ngechat sampai luar biasa, tak terbaca ini. Jadinya ada dari Mas Syalim juga sempat menyampaikan jelas dari desainnya pintu A. Jadi ini adalah salah satu fenomena yang memang terjadi di dunia yang disebut sebagai Norman's Door. Norman's Door ini adalah fenomena bagaimana pintu itu ternyata seringkali didesain tidak sebagaimana mestinya. Dalam artian adalah kalau kita kembali ke gambar sebelumnya, di sini kita nggak bisa langsung tahu nih, tanpa mungkin kalau misalnya coba dulu, kita nggak tahu pintu mana yang ditarik, pintu mana yang didorong. Karena dua-duanya ada gagangnya, dua-duanya sama persis gitu kan. Jadi membuat kita sebagai pengguna ini mikir, ini mana yang ditarik, mana yang didorong. Atau bahkan teman-teman pengalaman juga, kalau teman-teman buka di YouTube, searching dengan kata kunci Norman's Door. Norman itu adalah penemu fenomena ini. Norman's Door itu teman-teman akan menemukan video-video yang menunjukkan bagaimana pintu ini
desainnya suka membingungkan, suka dalam tanda kutip menjebak. Sementara ketika di percobaan yang kedua, jelas banget teman-teman bisa langsung dengan aktif dan cepat menyampaikan bahwa pintu A lah yang ditarik, kalau pintu B jelas didorong. Karena apa? Jelas di pintu B itu nggak ada gagangnya gitu kan. Jadi ya mau nggak mau yang bisa kita lakukan hanya dorong. Sementara di pintu A itu ada gagangnya, jadi kita bisa menariknya. Nah, pemikiran seperti inilah yang diharapkan bisa menjadi landasan kita dalam mengembangkan inovasi produk, jasa, apapun itu, kita bisa berpikir dari sudut pandang penggunanya. Dari sudut pandang kembali lagi ke audiensnya, siapa yang akan pakai, konsumennya ini siapa. Dengan demikian kita bisa berusaha agar inovasi-inovasi kita ini nggak membingungkan konsumen, bukannya justru mempersulit hidupnya, tapi bisa lebih membantu bagaimana mereka bisa melakukan sesuatu itu dengan lebih mudah tanpa perlu pikir panjang lagi. Jadi dari design thinking itu sendiri, ini adalah kerangka yang menjadi tahapan bagaimana sih cara kita mengembangkan pemikiran berbasis kepada pengguna. Ada 5 fase tahapan yang ada di sini. Yang ingin Fani tekankan utamanya adalah tentang pentingnya kita berempati. Tahap paling pertama itu tentang empati. Jadi kita nggak sok tahu, kita nggak berdasarkan riset ternyata begini, bagus kita punya riset, kita punya data, tapi lebih bagus lagi kalau kita turun langsung ke lapangan, kita lihat situasinya seperti apa, dan kalau ada contoh target audiens yang ingin kita tuju, yang ingin kita sasar, kita tanya langsung kepada mereka sebagai bahan tambahan referensi kita. Jadi kita bisa berempati, menggali lebih dalam apa sih yang menjadi kebutuhannya mereka, permasalahannya mereka, keterampilannya mereka apa yang bisa kita kembangkan. Dari poin empati inilah kita lanjut ke tahapan berikutnya, kita mulai mendefinisikan. Definisikan hasil-hasil temuan kita, apa-apa saja yang telah kita dapatkan, dan bagaimana kita bisa mulai memetakan tantangan mereka, kendala mereka, itulah yang menjadi bahan kita dalam mengembangkan ide di tahap yang ketiga. Jadi ketika kita mengembangkan ide itu akan lebih baik jika kita memang sudah melihat langsung ke lapangan, kita benar-benar menerjunkan diri untuk beneran berempati, nggak cuma sok tahu aja, nggak cuma egois, aku mau bikin ini kayaknya keren deh, aku mau bikin produk yang bisa nyala mati semuanya berdasarkan omongan aku, ya keren, tapi berdasarkan survei di lapangan, apakah itu dibutuhkan? Kalau misalnya nggak dibutuhkan, apakah kita bisa menciptakan kebutuhan itu? Hal-hal seperti itulah yang perlu melandasi cara kita mengembangkan ide. Dari tahap di pembuatan ide itulah kita lanjut ke tahap keempat, yaitu prototype, atau yang sering disebut juga purba. Penting untuk kita start small, mulai dari hal kecil. Ketika kita sudah punya ide, ini sama halnya dengan yang dilakukan di Startik. Ketika kita ingin mengembangkan produk baru sekalipun, kita selalu buat dalam skala kecil dulu, gak lebih dari 10 produk. Karena apa? Kita sebagai tim inti juga ingin memastikan ketika kita lempar ke konsumen, itu produknya memang sudah yang terbaik, yang sudah melewati hasil uji coba dulu. Jadi kita buat prototipenya, perwarupanya dalam skala kecil, kita pakai di kehidupan sehari-hari, kita tanya ke orang yang kurang lebih profilnya sama dengan yang kita ingin sasar, dan dari situlah akhirnya di fase yang kelima, di tes itu kita bisa mendapatkan hasil feedback, umpan balik yang bisa menjadi tangkapan kita. Dimana di situ pentingnya kita berempati lagi. Kita berusaha menggali lebih dalam lagi, kira-kira hasil ide ini sesuai nggak ya dengan kebutuhan konsumen, kebutuhan target audiensnya. Dan kalau misalnya idenya teman-teman, Sobat Pora sekalian, berupa jasa misalnya, prototipenya seperti apa? Bisa dalam bentuk sketsa misalnya,